Saya Hadid Aziz Zulfikar dengan NIM 2021123. Yang pertama, Quran Surat An-Nisa ayat 43 mengenai sholat. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa abiri sabilin hatta ta'tasilu wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal qa'idi aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana ghafuwan ghafura. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sembahyang sedangkan kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu ketahui, sadari apa yang kamu ucapkan. Jangan pula kamu dekati sembahyang ketika kamu dalam keadaan junub, berhadas besar, kecuali sekedar lewat sehingga kamu mandi jika kamu dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan, atau dari membuang air, atau telah menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air untuk berwudu, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik, lalu usaplah muka dan tanganmu. Sesungguhnya Allah itu Maha Pemaaf bagi Maha Pengampun. Untuk penafsirannya itu tafsiran Majid An-Nur. Orang-orang yang beriman, janganlah kamu bersembahyang dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengetahui apa yang kamu ucapkan serta kamu kerjakan. Yang artinya itu sampai kamu sadar dan pulih dari mabuknya. Ingatlah bahwa dalam keadaan mabuk orang tidak bisa berlaku khusyuk, khudu, dan hatinya sungguh hadir bermunajat atau berkomunikasi dengan Allah, dengan kitabnya, dengan zikir dan doa. Kita diperintahkan menjauhi mabuk waktu sembahyang dan sesaat sebelumnya mendekati pelaksanaan sembahyang. Pembahasan ini ditunjukkan kepada para mukmin supaya mereka menjauhi mabuk. Ayat ini adalah sebagai awal dari pengharaman mabuk. Orang yang merasa harus menahan diri tidak mabuk di waktu sembahyang tentulah tidak mau minum minuman keras yang memabukkan sepanjang hari dan pada permulaan malam. Mereka hanya mempunyai waktu untuk mabuk setelah salat isya sampai waktu sahur fajar. Dengan aturan itu, maka mereka pun mengurangi kegiatan minuman keras atau khamr. Sejak pagi hingga zuhur mereka bekerja, yang punya kesempatan bermabuk hanya mereka yang tidak bekerja. Sesudah turun ayat ini, para sahabat umumnya minum minuman khamr sesudah sholat isya pada waktu subuh. Mereka sudah kembali pulih dari kondisi mabuk. Sebelum turun ayat ini, mabuk-mabukan atau minuman khamr belum diharamkan. Firman ini mengandung larangan mabuk sewaktu sebelum mendekati sembahyang dan larangan sembahyang dalam keadaan mabuk. Janganlah kamu bersembahyang dalam keadaan junub, dan janganlah kamu bersembahyang dalam keadaan junub atau berhadas besar, kecuali sekedar berlalu atau melewati masjid tempat sembahyang. Bertanya para mufassirin, apakah yang dimaksud dengan sembahyang sholat itu hakikat perbuatan atau tempatnya masjid? Ada yang berkata kedua-duanya. Ada pula yang berpendapat hakikat sembahyang firman ini memberi pengertian bahwa kita dilarang apabila berhadas besar. Sebelum sembahyang, diriwayatkan beberapa sahabat Ansor menggunakan pintu masjid sebagai jalan keluar, sebab baginya tidak ada jalan lain untuk keluar kecuali melalui pintu masjid. Nabi tidak menyuruh para sahabat menutup pintu itu baru pada akhir usai
usia beliau, pintu-pintu masjid itu diperintahkan ditutup kecuali pintu kecil kepunyaan Abu Bakar. Dari kesimpulannya dalam ayat ini dijelaskan bagaimana kita harus berdiri di hadapan Allah ketika beribadah. Ya, kita harus beribadah dengan Dia. Dalam ayat ini Tuhan menuntun kita agar menyempurnakan segala kekuatan akal dan menghadapkannya kepada Allah dengan tidak kebimbangan dan keraguan sedikit pun. Saat berhadapan dengan Allah, kita harus dalam keadaan suci dan najis dan hadas kotoran, sehingga kita dalam kondisi yang sempurna untuk memuliakan dan mengagungkan Sang Pencipta. Selanjutnya Quran Surat Al-Isra ayat 78 dan 79. Aqimis sholata lidulukis syamsi ila ghusaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, yang artinya laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula sholat subuh. Sungguh sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat, dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Untuk tafsirannya, dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, keutamaan sholat berjamaah daripada sholat sendiri adalah 25 derajat, dan para malaikat malam dan malaikat siang berkumpul pada sholat subuh. Abu Hurairah berkata, jika kalian ingin baca firman Allah Quran Surat Al-Isra 78 yang bunyinya, dan laksanakanlah pula sholat subuh, sungguh sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Dan firman Allah, laksanakan sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula sholat subuh. Para ulama tafsir memiliki dua pendapat terkait makna liduki syamsi. Yang pertama, Ibnu Mas'ud, Mujahid, dan Ibnu Zaid berkata makna liduki syamsi adalah terbenamnya matahari. Yang kedua, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Abu Barzah Al-Aslami, Al-Hasan Al-Basri, Qatadah dan Ad-Dahhak berkata makna liduki syamsi adalah tergelincirnya matahari. Ibnu Jarir At-Tabari memilih pendapat kedua. Ini adalah pendapat yang kuat, yaitu tergelincirnya matahari. Atas dasar ini, sholat 5 waktu masuk dalam ayat ini. Firman Allah itu liduki syamsi ila ghasaqil lail, mencakup zuhur, asar, maghrib, dan isya. Zuhur, asar, maghrib, dan isya, dan subuh. Sedangkan firmannya wa Qur'anul fajr, maksudnya adalah sholat subuh. Ya gitu. Jadi dari tafsir ini, dari Quran Surat Al-Isra ayat 78-79, kita itu sebagai umat Islam diwajibkan untuk sholat 5 waktu, yaitu subuh, duhur, asar, maghrib, isya, dan boleh sholat tahajud, karena sholat tahajud itu lebih gimana ya,
lebih lebih baik gitu, karena Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk sholat tahajud juga, sholat malam sebelum sesudah tidur. Jadi sholat tahajud itu memiliki amalan baik juga. Selanjutnya Quran Surat Al-Baqarah ayat 187 mengenai puasa. Uhilla lakum laylatas siyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri summa atimmus siyama ilal lail wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Yang tafsirnya tafsir Al-Misbah. Bercampur dengan istri seperti yang ditegaskan dalam ayat ini menunjukkan bahwa puasa tidak harus menjadikan seorang terlepas sepenuhnya dari unsur-unsur jasmaniah. Salah satunya dalam seks, karena seks adalah kebutuhan normal pria dan wanita. Setelah menjelaskan kebolehan bercampur dengan pasangan pada malam puasa, ayat ini melanjutkan dengan perintah yang bersifat tidak wajib atau perintah dalam arti izin melakukannya atau anjuran. Perintah yang dimaksud tersebut adalah maka sekarang, yakni sejak beberapa saat setelahnya turunnya ayat ini dan setelah jelas izin bercampur dengan pasangan, maka makan dan minumlah di malam hari bulan Ramadan. Jika kamu menghendaki dan campurilah mereka, yakni silahkan melakukan hubungan seks dan carilah, yakni lakukanlah itu dengan memperlihatkan apa yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala untuk kamu, menyangkut hukum dan anjuran yang berkaitan dengan apa yang diizinkan, baik yang berkaitan dengan hubungan seks, makan dan minum. Setelah menjelaskan apa yang boleh dilakukan pada waktu malam hari bulan Ramadan, yakni makan, minum dan berhubungan seks, kini dijelaskannya apa yang harus dilakukan di siang hari, sekaligus waktu yang lamanya puasa, yaitu makan dan minumlah hingga jelas benar bagimu benang putih. Yang bermaksud benang putih itu adalah cahaya yang nampak membentang di ufuk bagaikan benang yang panjang dan pada saat tampaknya fajar sadik. Dan dari benang hitam, yang dimaksud benang hitam itu adalah yang membentang bersama cahaya fajar dari kegelapan malam. Secara bahasa mudahnya, hal tersebut memberi pengertian diperkenankan makan, minum, dan berhubungan seks sejak terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Terbitnya matahari adalah permulaan puasa, adapun akhir puasa dijelaskan oleh lanjutan ayat. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sejak terbitnya fajar sampai datang malam, yang mana hal tersebut memberi pengertian tidak boleh makan, minum, dan berhubungan seks di waktu siang hari. Dalam ayat ini disunahkan untuk melakukan iktikaf pada bulan Ramadan. Kemudian karena sebelum ini dijelaskan bolehnya bercampur dengan pasangan pada malam hari Ramadan, sedang hal itu tidak dibenarkan bagi yang beriktikaf. Maka lanjutan ayat ini menegaskan, janganlah kamu campuri mereka itu sedang kamu dalam keadaan beriktikaf dalam masjid, dan jangan juga campuri walaupun kamu berada di luar masjid. Penyebutan kata masjid ini di sini berkaitan dengan iktikaf. Ibadah ini tidak sah kecuali bila dilakukan dalam masjid, bahkan harus di masjid jami di mana dilaksanakan sholat Jumat. Menurut sebagian ulama, kata masjid tidak berkaitan dengan bercampur, karena bagi yang beriktikaf dan harus keluar sejenak dari masjid untuk satu keperluan yang mendesak, iktikafnya dapat ia lanjutkan, namun ketika berada di luar masjid ia tetap tidak dibenarkan berhubungan seks.
Selanjutnya Quran Surat At-Taubah ayat 103 mengenai zakat. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Dalam ayat 103 ini, ambillah sedekah zakat dari harta-harta mereka yang menyucikan dan membersihkan diri mereka. Maksudnya pada asal muasalnya memang dari harta mereka itulah Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW mengambil sedekah atau zakat. Akan tetapi karena kita harus berpegang pada pernyataan umum, maka tidak hanya dari harta mereka saja yang diambil sedekah atau zakat, tetapi juga dari harta semua umat Islam, baik berupa emas, perak, binatang ternak, ataupun harta perniagaan. Dan zakat itu diambil menurut kadar tertentu atau yang disebut nisyab, untuk menyucikan jiwa mereka dari sifat kikir dan untuk membersihkan jiwa mereka supaya mencintai kebajikan dan rasa belas kasihan kepada fakir dan miskin. Dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu menjadi ketenangan bagi mereka. Berdoalah wahai Rasul untuk pemberi sedekah atau zakat dengan kebajikan dan berkat. Mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka karena doamu dan istighfarmu menjadikan ketenangan bagi mereka dan menghilangkan kekacauan jiwa. Jadi kesimpulannya itu, kita sebagai umat Islam itu dianjurkan untuk bersedekah atau zakat, karena zakat itu merupakan pembersih kita, pembersih atau mencucikan diri kita dari segala hal-hal. Jadi seperti kata Mas Imran kemarin waktu kuliah, zakat itu ibaratnya orang berak atau BAB. Kalau kan orang BAB itu kan mengeluarkan feses atau yang disebut tai. Itu kan feses itu kan bisa dianggap itu sebagai zakat ya. Feses itu kan membersihkan perut kita, jadi membersihkan lambung kita. Dan janganlah kamu mengharap feses itu untuk kembali lagi, karena ya gimana kalau kembali lagi. Jadi zakat itu adalah hal yang perlu karena menyucikan diri kita. Selanjutnya Quran Surat An-Nur ayat 30 mengenai aurat. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Dalam ayat 30 ini, katakanlah kepada mereka yang beriman, hendaklah mereka memejamkan sebagian pandangannya. Maksudnya katakanlah, hai Muhammad, kepada umatmu yang beriman, supaya mereka memejamkan matanya dari melihat bagian-bagian aurat perempuan yang haram mereka lihat. Demikian pula bagian-bagian badan lelaki yang haram perempuan melihatnya dan memelihara kemaluannya. Hendaklah mereka menutupi kemaluannya supaya tidak terlihat oleh orang lain. Demikianlah hendak mereka menjauhkan diri dari perbuatan zina. Itu lebih suci bagimu memejamkan mata dari melihat bagian tubuh lawan jenis yang dilarang dan menutup anggota tubuh yang dilarang, serta memelihara diri dari perbuatan zina adalah perbuatan yang suci bagi mereka dan lebih dapat menghindarkan mereka dari terjerumus kemaksiatan. Jadi dalam ayat 30 ini kita itu harus menjaga pandangan kita untuk tidak melihat hal-hal yang senonoh atau melihat. Jadi kalau laki-laki, kita itu harus menjaga pandangan kita untuk tidak melihat aurat wanita, dari aurat wanita gitu. Dan untuk wanita juga janganlah melihat aurat. Dan untuk wanita juga dianjurkan untuk untuk menutup pandangan mereka
menutup pandangan mereka terhadap aurat laki-laki. Jadi untuk perempuan sendiri kan aurat perempuan itu dan sesuai dengan mazhab Syafi'i, kita kan berpegang pada mazhab Syafi'i. Untuk aurat wanita itu seluruh bagian kecuali mata dan tangan. Tapi kalau lebih baik semua tertutupi juga. Sekian. Selanjutnya Quran surat Al-Ahzab ayat 59 mengenai aurat. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudhanina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna ay yu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurur rahima. Untuk tafsirannya, tafsir Al-Quranul Majid An-Nur. Dalam ayat 59 ini, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istri dan anak-anak perempuanmu serta perempuan-perempuan mukmin supaya mereka menutup tubuhnya dengan bajunya. Maksudnya, wahai Nabi, suruhlah istrimu, anak-anak perempuanmu dan perempuan mukmin yang lain supaya menutup tubuhnya dengan jilbab atau selendang besar apabila mereka keluar rumah, sehingga mereka berbeda dari budak-budak. Karena diriwayatkan oleh segolongan ahli tafsir bahwa perempuan merdeka dan perempuan pada permulaan Islam keluar malam hari untuk membuang air di kebun-kebun dengan tidak ada perbedaan antara keduanya. Di Madinah pada masa itu berkeliaran orang-orang yang suka mengganggu perempuan budak, dan kadang-kadang mereka juga mengganggu perempuan mereka. Apabila ditanya mengapa mereka mengganggu perempuan merdeka, maka jawabnya karena perempuan merdeka itu disangkanya sebagai perempuan budak akibat tiada beda di antara keduanya. Maka agama dalam suatu riwayat juga menyuruh perempuan merdeka membedakan diri dari perempuan budak dalam masalah berpakaian, yaitu dengan menutup seluruh badannya dengan baik, menutup kepala di samping menutup seluruh anggota badan dan yang lain. Menurut pendapat penulis tafsir ini, hukum umum yang dikandung oleh ayat ini adalah kewajiban bagi para perempuan untuk menjauhkan diri dari sikap-sikap yang bisa menimbulkan fitnah ataupun tujuan negatif dengan berpakaian secara layak dan sopan dengan menutupi tubuhnya dengan kain atau jilbab. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.